PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert ke publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu sore waktu Indonesia Barat. Kluivert dan asistennya Denny Lanzat hadir dalam acara perkenalan di Hotel Mulia, Senayan. Sementara satu asisten lainnya yakni Alex Pastur belum bisa hadir. Kluivert menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tugas berat pun sudah menanti legenda Barcelona itu. Dia hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk memoles timnas Indonesia. Dalam periode 2 tahun tersebut, Patrick Kluivert mengakui ada beberapa target yang menjadi fokus utama. Pertama tentu meraih poin sebanyak mungkin di sisa laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri kini masih menyisakan 4 laga. Perjuangan skuad Garuda di babak ini akan kembali dimulai pada bulan Maret mendatang. Seperti yang saya bilang, kami sudah punya rencana 4 tahun. Kami sudah bagi menjadi 2 rencana. Yang pertama membuat impact dan melihat hasilnya di Piala Dunia, tapi itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan, kata Kluivert dalam konferensi pers. Setelah itu, Kluivert akan membangun timnas Indonesia lebih baik lagi, karena tujuan jangka panjangnya adalah membawa skuad Garuda mentas di Olimpiade dan Piala Dunia edisi selanjutnya. Lalu setelah itu, kita membangun tim dan implementasinya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ini adalah plan keduanya dan kami akan melanjutkan journey ke fase kedua untuk Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia edisi selanjutnya. Di sisi lain, timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain diaspora. Kedatangan Patrick Kluivert sempat menimbulkan kekhawatiran karena para pemain lokal akan semakin tersisih. Pasalnya, Kluivert merupakan pelatih asal Belanda dan tentu memiliki kedekatan lebih terhadap pemain diaspora. Namun, Patrick Kluivert memastikan tidak akan kesampingkan pemain lokal. Pelatih berusia 48 tahun itu menilai pemain lokal merupakan jantung dan jiwa di timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain diaspora dinilai sebagai badan bagi timnas Indonesia, sehingga keduanya harus disatukan untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Kalau pemain lokal menjadi jantung dan jiwa dari timnas kita, berarti pemain diaspora akan menjadi tangan dan kaki dari timnas ini, dan ini akan menjadi satu unit yang sangat baik, kata Patrick Kluivert dalam sesi jumpa pers. Sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sendiri sudah berbicara dengan beberapa pemain diaspora. Dia membocorkan jika satu nama pemain keturunan yang kini tengah digoda ialah Jairo Redwold. Patrick menegaskan dirinya sedang berusaha meyakinkan gelandang yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia itu untuk bersedia menerima tawaran menjadi warga negara Indonesia. Dia berharap proses naturalisasi Jairo bisa dilakukan secepatnya. Secara pribadi, saya sudah berbicara dengan beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Redwold. Selain itu, pelatih baru timnas Indonesia itu juga menyebut bahwa ia akan menerapkan gaya bermain menyerang alias attacking football. Kluivert nampaknya paham bahwa agresivitas di lini depan timnas Indonesia menjadi masalah sehingga ia menjanjikan permainan menyerang. Saya rasa hal terpenting yang harus diketahui adalah saya suka bermain menyerang. Saya suka menyerang, menguasai bola, dan juga familiar dengan sistem tersebut. Sementara itu, tugas berat sudah menanti Kluivert. Dia hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk memoles timnas Indonesia dalam menatap laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia punya peluang terbuka untuk lolos, mengingat persaingan di grup C saat ini sangat kompetitif. Di 4 laga tersisa, skuad Garuda saat ini sedang duduk di posisi ketiga dengan 6 poin, sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Mereka terpaut 1 angka dari Australia, sementara Jepang nyaman di puncak klasmen dengan 16 poin.